Assalamualaikum, Shalom. Selamat datang di YouTube channel Arin. Kali ini Arin kedatangan teman yang udah lama banget, tapi dia itu punya power lah ya dibilang. Pertama dia itu pintar, kedua ganteng, Waduh. ketiga orang yang lucu, dan ya udah sih dia hard worker banget. Dan teman-teman harus tahu bahwa kita harus ngambil banyak ilmu dari seorang dia. Dia adalah Tunggul Pramandio Dipo yang lahir di Jakarta di bulan Juli. So dia adalah Cancer, right? Iya benar Tunggul. banget. Halo semuanya, kenalin What's Tunggul. Baik. Arin gimana, apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Terakhir Tunggul. ketemu kayaknya wisuda ya? Iya. SMA. Iya, wisuda SMA, bukan wisuda kuliah. Gitu. Itu udah beberapa tahun yang lalu tuh. Tunggul itu lulusan dari SMA negeri di Jakarta, Mhm, sama-sama seperti Arin. betul. Tapi dia kemarin itu yang membuat Arin bangga adalah dia bisa sekolah di Leeds University di Inggris. Betul kan? Puji Tunggul? Tuhan, alhamdulillah ada Nah. kesempatan ke sana. Nah itu dia, kok bisa gitu loh seorang Tunggul, Mhm, anak SMA negeri katanya. Oke. Terus udah gitu ngambil S1-nya juga di Jakarta sih. Iya, S1 Tapi di Jakarta. tiba-tiba kok balik-balik ke Jakarta. Setelah itu dia udah lulusan dari S2 di Inggris di Leeds gitu loh. Dan Oke. itu tau nggak, Leeds itu kan apa ya, universitas terbesar kedua Iya. di sana ya, di Mhm, Inggris ya. mhm. Nah itu kenapa sih? Kalau bisa milih Leeds, kenapa nggak yang lain kayak Oxford, Cambridge dan lain-lain? Gini, jadi dari dulu, dari kecil, karena mama juga kebetulan alumni dari University of Leeds juga. Dari kecil jadi kesokong sama orang tua juga, kayak kuliah di luar negeri. Apalagi kan dari dulu kan film Harry Potter tahun 2001 tuh lagi wah-wahnya banget kan. Pengen sekolah di yang kayak istana-istana kayak gitu. Itu dari impian sekecil itu, cuman kepengen ketemu sama bule. Zaman-zaman kecil kan kita tahu apa gitu kan. Terus pengen tinggal di negara dingin, apa kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya itulah kebawa, terasumsi sendiri sampai besar bahwa aku emang kepengen kuliah di luar negeri gitu. Terus sebenarnya pas S1 kemarin juga pengen kuliah di luar negeri. Cuman ayah mama menjuruskan aku bahwa nggak apa-apa, kamu S1 di sini dulu, Di di Jakarta dulu, biar kamu tahu budaya kita juga. Kan kamu kan abis struggle nih di SMA negeri kemarin. Terus soalnya itu juga ada cerita lain tuh Ren, di kenapa sampai akhirnya di 22 pada saat itu. Nggak apa-apa ya disebut ya. Nanti di gitu ya. Soalnya aku mulai dari SMP ku di Percik, perguruan Cikini, swasta di Cikini, bisa bayangin kan. Terus tiba-tiba terdepak lah di sekolah negeri ini. Dan aku tidak menjelek-jelekan sekolah negeri ini. Memang pada awal sekarang mungkin udah bagus banget ya Rin, karena berkembangnya zaman, ya kan? Udah ber-AC, udah cakep banget deh. Dulu waktu awal kita kesana kan ya, mohon maaf lahir batin gitu kan. Dan dulu kelasnya juga kan, kelas negeri swasta dulu kan bagus-bagus gitu kan. Ketemulah sama yang begini-begini. Tapi ada sisi positifnya juga Rin. Jadi aku temenannya tuh nggak sama yang high-end doang gitu dan kan. buktinya ketemu sama gue. Nah, yang dan biasa aja nih. Enggak lah, itu banget keren kok. Dan maaf, ketemu sama teman-teman yang banyak pengalaman berbeda lah. Akhirnya aku menemukan banyak banget pengalaman di SMA negeri itu. Aku tidak menjelek-jelekan SMA negeri itu. Dan memang sekolah negeri itu memang dari situlah akhirnya aku bisa menemukan karakteristik orang yang berbeda dari sebelumnya kayak gitu. Dan dari situ struggle kan di SMA itu, akhirnya mama bilang udah deh, kamu kuliah lagi di sini mama aku bilang S1 di sini dulu. Ketemu sama orang-orang dengan karakter yang berbeda juga, karena ternyata di BINUS itu nggak hanya orang Jakarta, Tapi dia banyak dari kota-kota kota-kota lain. Dan ya udah akhirnya berteman di situ dan belajar PR komunikasi dan memperdalam ilmu komunikasi di sana, dan intern juga di salah satu perusahaan swasta dan kerja juga di sana. Tapi kayaknya aku namanya juga manusia ya, nggak bisa puas gitu. Dan aku bilang aku pengen S2 tapi di mana ya yang ada jurusan PR, ada jurusan komunikasi, dan juga ada corporate-nya juga. Dan kebetulan tiga-tiganya itu tanpa disengaja adanya di University of Leeds. Nah pada saat itu mamaku juga alumni Leeds. dari Leeds itu juga. Ya udah akhirnya ya? mama master juga di situ. Oh, masternya di Iya. sana. Terus akhirnya ya udah dari situlah mulai ya udah kita kuliah gimana caranya, mulai daftar dan lain-lain. Ya udah akhirnya sampai berangkat ke sana. Dan itu juga gara-gara cita-cita dari kecil. Eyangku juga selalu bilang kuliah jangan pernah berhenti belajar. Ya udah akhirnya dari situ juga aku termotivasi sama Eyang. Berarti dari lingkungan, dari keluarga kamu juga benar-benar yang pendidikan itu number one ya gitu. jelas itu. Dan mereka mendukung secara uang, Finansial, secara ya.
segala macam lah mereka mendukung, termasuk papa, adik juga. Iya, Wah, sangat gila sih. mendukung. Keren banget. Nah, terus udah gitu yang goal kan masuk Leeds itu kan nggak mungkin dong. Cuma kayak misalnya kita masuk bayar nggak mungkin. Enggak, Itu susah. pikiran pendeknya masyarakat Indonesia Iya, kebanyakan. kepengen kuliah di luar negeri biar keren. Nggak Mohon taunya maaf. itu semua enggak. Karena yang Arin tahu ya, Tunggul itu anaknya suka baca buku. Terbukti, coba teman-teman lihat di Google, Tunggul Pramandiyodipo dia itu juga ternyata diam-diam juga ahli bahasa loh. Itu gimana sih ceritanya, Gul? Sebelum kita lanjut yang lain. Oke, jadi waktu S1 dulu kebetulan banyak teman-teman yang part time di kelasku pada saat itu. Terus aku mikir, mohon maaf, aku juga waktu itu nggak butuh-butuh banget gitu untuk cari uang lain gitu, karena puji Tuhan mama ayahku bisa ngasih cukup lah gitu kan. Terus tapi kepengen gitu Rin, kayak kok yang lain bisa kerja gitu, nyari duit tambahan untuk beli handphone baru atau untuk main-main lah ibaratnya. Tapi aku malu masih pakai duit orang tua gitu kan. Akhirnya ya udah cari di mana ya. Kemampuanku pada saat itu memang bahasa Inggris. Terus ya udah kirim CV pada saat itu di Gramedia, karena dulu kan Palmerah dekat sama Binus kan, satu jalan gitu, dekat Gramedia. Ya udah aku kesana, tiba-tiba ditawarin juga setelah kirim CV ditelepon, ya udah yuk kamu datang ke sini interview. Dan memang kebetulan itu untuk freelance, jadi bukan yang harus ke kantor atau part time, enggak, itu freelance, jadi aku bisa kerjain kapan aja. Dan akhirnya diangkat jadi translator. Dan itu hebat. Jadi penerjemah puji Tuhan. Berapa buku, Gul? Coba kasih tau ke teman. Udah nggak tahu, aku nggak pernah ngitung. Jadi kayak setiap bulan tuh ada buku. Lama-lama aku juga tentang binatang untuk anak-anak, dan itu keren sih. Tentang binatang, ada tentang transportasi juga, buku cerita. Itu karena untuk khusus anak-anak. Anak-anak. Iya. Hebat sekali. Dan waktu Anda masuk Leeds, berarti Anda juga harus bikin esai. Benar. First time untuk mendaftar. Nah, itu gimana tuh? Kasih tahu dong, sharing ke teman-teman. Oke, jadi kalau untuk bikin esai itu nggak semudah yang bikin, dibayangkan nggak semudah yang dibayangkan, karena biasanya ya udah kita cerita aja gitu kan. Waktu itu apa esainya waktu untuk masuk ke Leeds? Aku lupa. Kayaknya tentang pembangunan di Indonesia pada saat itu, dari sisi komunikasi untuk ke government, ke masyarakat. Jadi bagaimana caranya brandingnya pemerintahannya selama ini kayaknya jelek banget, atau dengan fasilitas-fasilitas penggunaan fasilitas di Jakarta, khususnya Jakarta ya pada saat itu, gimana caranya masyarakat itu teredukasi dengan PR, dengan ilmu komunikasi yang udah ada, dan masyarakat bisa menggunakan fasilitas itu dengan baik, dengan saluran komunikasi dari pemerintah yang baik juga. Dan itu aku bikin esainya pada saat itu, dan nggak mudah, karena nulis esai itu nggak cuman cincang-cincong, aku pengen punya ide ini nih, tulis di paragraf sekian. Enggak, kita harus tahu juga itu jurnalnya ada apa enggak, ada nggak penelitiannya. Dan sebelum nulis esai itu juga aku nyari jurnalnya setengah mati, karena memang yang ngebahas itu juga dikit gitu ya jurnal internasional. Ya udah, akhirnya dengan minimalis esaiku itu aku kirim, ya puji Tuhan keterima. Dan di situ keterima di University of Leeds, dan itu bangga banget sih pada saat itu. Kayak enggak lah, bukan cuma lo doang ya. Aduh, gila hampir sih. Teman-teman yang tahu, gila nih Tunggul setelah lulus SMA masuk S1-nya di Binus, lalu S2-nya tiba-tiba ke Inggris. Dan itu mungkin untuk di SMA kita, di SMA kami ya teman-teman, itu jarang. Dan baru Tunggul sih di angkatan aku ya. Dan itu keren sih. Gitu pas dong. Kalau gitu Arin mau ngasih minuman makanan deh. Boleh. Sambil kita makannya. Oke, siap, yuk. Dalam makan gak makan cupa-cups? Enggak. Ya cupa-cup ya. Udah lama kalau lipat beginian. Ya, terus gue selama di sana tinggalnya di mana gue? Di apartemen kah? Di studio. Jadi pertama hari 1 tahun pertama aku tinggal di rumah. Jadi kayak kebayang dong kalau di Jakarta gitu udah ada apartemen bagus dan lain-lain, itu udah biasa. Aku mikirnya gitu. Terus kepengen sekolah tinggal di rumah Inggris yang kayak di film-film gitu loh, yang rumah lama, rumah klasik yang kayak gitu-gitu. Terus akhirnya ya udah deh, pengen nyari rumah yang seperti itu, dan nyari rumah di sana tuh pakai agensi. Jadi memang ada khusus agensi buat student di sana. Nah, teman-teman tuh, kalau misalnya nih adik-adik dari teman-teman klub belajar Arinda English Course, atau adik-adik yang lagi nonton ini, kalau ingin gue kuliah di luar negeri, terutama di Inggris, di kota Leeds atau dimanapun di Inggris aja, mau tahu informasinya, itu menggunakan apa tadi untuk nginepnya atau tinggal? Pakai agensi. Jadi ketika di sana sebenarnya ada juga dari universitas yang ngasih ini loh, ada beberapa kamar yang memang kami provide
untuk kalian mahasiswa internasional untuk datang ke sini. Cuman ketika aku pikir-pikir terlalu jauh untuk ke kampusnya, akhirnya aku nggak ngambil itu. Hari pertama datang pakai cuma nginep di hotel, kayak seminggu lah di list nyari Bersama rumah. papa ya? Nggak, sama Waktu mama itu? doang, sama mama sama mama. adekku. Terus akhirnya yaudahlah ke agensi aja. Kita ke agensi, aku kasih tahu nih ke agennya, aku mau rumah yang dekat kampusku, yang begini dengan harga sekian. Ya udah langsung dianterin. Nah, ada sistem namanya viewing. Jadi sebelum kita deal, kita harus viewing dulu, ngeliat dulu rumahnya mau nggak kayak gini. Terus nanti kita tanya biaya udah include belum sama biaya listrik, gas dan lain-lain. Itu juga penting tuh, internet dan lain-lain. Oh udah, ya udah cocok nih. Dan itu benar-benar literally deket banget, kayak ibaratnya Dari kampus, dari ini pasar festival MMC lah gitu Oh, kan. deket lah ya, Tinggal iya. seret gitu doang. dan kamu kesan pakai apa MRT untuk ke kampus? Enggak jalan kaki, karena literally ke Oh, kampus. langsung Misalnya ini dekat pasar dong. festival nih kampusku, kosanku di MMC. Jadi kayak Cuma jalan aja. jalan aja. Di sana pakai apa gue? Sepeda, minjam atau gimana? Aku suka jalan, jadi kemana-mana aku jalan. Karena memang Leeds itu kotanya nggak terlalu besar, dan kampusnya itu University of Leeds juga nggak jauh dari city center. Jadi kemana-mana jalan. Iya. Jadi ya kardionya, olahraganya kalau nggak sempat, karena dingin juga kan di sana kan. Iya. Lari di komplek tuh kedinginan biasanya buat aku. Jadi aku jalan kaki kemana-mana, ke gereja atau nyari grocery shopping tiap minggu kayak gitu, jalan kaki. Kayak apa sih namanya, dengan tampannya kayak gini, masih masih muda, tapi ternyata udah gelar magister loh teman-teman. Puji Tuhan. Iya. Dan itu Arin bangga banget, dan teman-teman yang pada nonton ini harus bisa seperti Tunggul. Dan Harus anak-anak Indonesia itu sebenarnya bisa yang gue Bisa. asal rajin. Apalagi? Mau baca, punya kemauan tinggi dan mau berusaha, itu udah pasti bisa. Ya, Nggak ada yang nggak bisa. Dan kalau aku kan self funded ya, Ya, biaya pribadi. Iya, biaya pribadi. Dan kalau mau kuliah di luar negeri itu sekarang udah banyak banget beasiswa yang mau ngasih tunjangan buat kuliah di sana, misalnya kayak dari LPDP dan atau dari Kominfo kalau misalnya emang dari ilmu komunikasi Kominfo, atau mau dari Kementerian Agama. Itu banyak banget yang Jadi kita tuh harus cari terus yang gue. harus cari. Jangan pernah menyerah, atau jangan pernah udahlah susah. Jangan pernah ada kata-kata itu di dalam kehidupan. Udah susah, udah habis itu mundur. Ya udah, hidup kamu gitu-gitu aja nanti. Pokoknya harus maju. Harus maju terus. Kalau misalnya kita nggak maju, Indonesia ini mau dibawa kemana? Nah, karena ini kan bapak-bapak ini kan udah mau berganti nih sama generasi kita. Era milenial kita Kalau ini. kita nggak bisa membawa Indonesia lebih maju daripada sekarang, ya udah selesai. Coba makan Oh dulu. iya benar. Sampai lupa loh aku begini. Cheers. Iya benar. Terus teman-teman juga yang mau nanya-nanya, misalnya mau kuliah di luar negeri atau mau tahu tips and triknya, tanya ke aku langsung juga nggak apa-apa. Di mana? Di Instagram boleh? Instagram aja lebih enak. Di mana? @apa? Tunggul Dipo, TUNGGULDIPO. Langsung DM situ aja. Nanti aku bantu sharing ya. Kalau misalnya mau tanya apapun tentang kuliah di luar negeri, gimana cara dapetin beasiswa, mudah-mudahan aku bisa jawab di situ. Aku kebantu di situ. Makasih banget loh Nggo, mau Sama-sama. sharing banget Yoi. seperti ini. Terus kan kalau kamu di mana waktu kemarin kamu di Inggris itu, otomatis kan uang itu gila sih. Di sana kan mahal. Alhamdulillah ya. Iya, paling mahal kan? Iya. Nilai-nilai GBP Mata dari uangnya, ya. kalau nggak salah ya, paling mahal kalau dirupiahin sekitar hampir 19.000 lah. Satu pound sterling, bisa bayangin. Nah, pada saat itu kamu kan nggak mungkin dong apa-apa masalah mama. Nggak mungkin banget. Nah, itu kamu gimana cara untuk bertahan hidup selain dari mama papa? Oke, kerja. Ya, kerja apa? Aku part time, jadi di sana kebetulan banyak banget perusahaan-perusahaan, bukan perusahaan-perusahaan juga sih, kayak store-store yang mau nge-hire mahasiswa-mahasiswa. Dan memang kebetulan juga di kampus ada satu divisi yang ngebantu mahasiswa internasional untuk dapat part time job gitu kan. Tapi aku nggak ikut dari kampus itu. Aku waktu itu nyarinya ada nama perusahaan namanya Shift, SYFT. Di situ dia adalah tipenya adalah kayak kita dapat kerjaan melalui aplikasi. Jadi itu part time. Jadi kayak misalnya kita di aplikasi ini kayak Gojek nih, ada order hari ini kerja misalnya jadi kitchen porter. Kitchen porter tuh yang cuci piring di dapur restoran atau hotel. Ya udah aku terima. Itu nanti kita kerja misalnya 7 jam misalnya, atau 7 sampai 9 jam. Itu per jamnya adalah 9 pound sterling per jamnya, satu jamnya. Lumayan. Dan kalau misalnya memang dikali berapa tuh? 9 jam? Iya, 81 pounds. Iya. Dan itu udah lumayan banget. Dan kalau misalnya itu per hari, dan kalau misalnya dalam 1 minggu itu bisa 7 hari itu bisa kamu kerja terus. Tapi harus imbang juga ya, jangan mentang-mentang kerja dapat duit enak abis itu sekolahnya nggak ini juga. Harus balance. Dan prioritasnya di situ. Yes. Iya, prioritasnya di situ adalah sekolah kan. Uang itu untuk ke sehari-hari aja kan. Jadi kalau misalnya sehari-hari udah cukup, ya udah ke sekolah. Dan waktu itu aku bisa menghasilkan sekitar 200
50 pounds ish kurang lebih dalam waktu 1 minggu. Wow, dan lo bisa beli apa aja, Gol? Bisa jalan-jalan ke luar negeri, keluar Iya. keluar UK. Iya. Itu lumayan karena kan Eropa ya, kalau kalian ngeliat maps ya, Iya. UK sama Eropa kan deket gitu kan, dan biayanya juga kayak Jakarta Bali, Jakarta Jogja, nggak mahal-mahal kayak dari Jakarta ke Itali. Jadi dari situ kamu bisa beli tiket PP, bisa nginep di hotel Airbnb lah bisa, dan jalan-jalan ke wisata, nyobain di situ bisa. Jadi kayak pasti teman-teman jadi pengen banget kan bisa kuliah di luar negeri kayak Tunggul. Iya. Soalnya sekalian kuliah bisa bisa kerja sampingan, habis itu jalan-jalannya hadiahnya bisa jalan-jalan keliling benar. Eropa. Tapi ingat, kalau udah di sana fokusnya harus satu, tetap harus belajar dan menyelesaikan apa yang diinginkan dari awal, yaitu kuliah. 2 tahun pas ya, Gol? Kurang lebih 2 tahun dapat iya. gelar magisternya ya. Magister MA. Berarti bener-bener yang emang sesuai kan, tepat waktu maksudnya. Tepat waktu gitu kan, tepat waktu gitu. Keren sih, ya bangga banget. Iya, jadi tadi ya teman-teman, kalau mau nanya DM aja gitu. Oh ya, ngomong-ngomong kan waktu lagi masih SD kan kita suka makan agar ya. Tunggul tau agar ini kan? Tahu. Nah, harus cobain lah. Wong koko. Iya, ini udah lama banget. Itu buat Tunggul deh. Buat makan-makan maksudnya ya udah. Iya pemirsa, terus saya pemirsa disuruh makan begini aja. Gak apa-apa. Kita bagi-bagi lah. Kita bagi-bagi, gak apa-apa dong. Boleh. Star jelly. Terus apa ya? Setelah jadi alumni Leeds, gimana? Untuk kedepannya Tunggul mau apa? Oh, oke. Aku baru pulang Januari kemarin. Jadi memang visaku habis bulan Januari tanggal 30, aku pulang tanggal 29. Harus adapt lagi sama culture di Jakarta, karena jujur beda banget culture di UK sama di Jakarta. Waktu berangkat dari Jakarta ke UK, aku nggak culture shock, biasa aja gitu. Pas nyampe dari UK ke Jakarta, aku culture shock lagi. Kenapa tuh? Ceritain dong. Kayak ya budaya, karena banyak subculture yang di Indonesia dari sisi dari satu ya, contohnya yang paling simpel adalah antri, budaya macet. Itu tuh aku harus adjust lagi dengan itu semua, Rin, dan otomatis juga dengan cuaca yang panasnya bukan main, dan itu semua nggak mudah lah untuk aku awal-awal. Ya, setelah dari negara Iya bener kembali ke Indonesia malah culture shock. Itu aku loh. Tapi nggak terjadi sama aku doang, teman-temanku juga yang pulang bareng aku Januari itu juga merasakan hal yang sama. Jadi kita waktu itu benar-benar gloomy, apalagi sedih banget kan, kita habis 2 tahun di sana, hidupnya yang enak, nyaman di sana. Kembali bukan ngomong bahwa Indonesia nggak enak, Indonesia tuh enak, makanannya apalagi. Cuman nanti kalian bisa ngerasain lah ketika ini sesuatu yang nggak bisa dijelasin tapi bisa dirasain. Kalau misalnya nanti kalian ada kesempatan, untuk Arin juga nanti kuliah di luar dan harus pulang, itu bakal terasa banget. Itu sedih banget harus ninggalin teman-teman di sana, apalagi punya pacar di sana. Sedih. Gimana Gol? Apa namanya, pacar yang di sana itu juga sama-sama temen Leeds? Oh enggak, kenalnya dari teman ke teman, dan waktu itu dikenalin sama temanku, terus karena habis putus kan. Dan habis dari dalam negeri atau luar negeri nih? Apanya? Si pacarku luar negeri. Oh iya. Orang dari Spanyol. Udah sampai situ aja, Rin, jangan lebih panjang lagi, itu kepo. ya, kayak gitu. Kenalnya juga ya dari teman ke teman, terus ya udah kita kenalan, makan gitu bareng. Ya udah akhirnya jadi. Itu jadi teman jalan-jalan ke luar negeri. Oh, ya? Itu yang mantap. Iya sih. Nggak ngapa-ngapain loh, jangan mikirin aneh-aneh. Nah itulah orang Indonesia, please harus buka pemikiran, open your mind bahwa this is life yang gue. Pacaran itu banyak loh tipe-tipenya. Kalau aku sih nggak kayak gitu, walaupun pacaran sama orang luar negeri gitu. Karena itu semua kembali ke pribadi masing-masing. Tapi selama di sana yang gue teman-temannya kan, kamu kan juga Arin lihat dari foto-foto di Instagram, itu teman-temannya itu banyak dari luar negeri lah ya, dari negara lain, dan mereka itu semuanya bagaimana terhadap negara kita? Apakah mereka kayak Indonesia? Mereka langsung menyebutnya apa biasanya? Mereka suka dengan alam kita sih. Karena yang keasosiasi sama pikiran mereka ketika aku ngomong Indonesia. Positive sides or negative very sides? positive. Mereka melihat Bali. Ya karena memang Bali turisme sangat tinggi kan ya, dan itu mungkin dari word of mouth dari teman ke teman mereka juga. Jadi ketika aku ngomong Indonesia, ya mereka kenalnya Bali, itu baru Jakarta. Dan mereka sangat suka banget dengan culture alam kita yang hijau, yang rindang. Karena kalau lihat dari video kayak gitu kan, apalagi di luar negeri itu ketika panas banget, ketika dingin banget. Nah kalau kita kan ya moderate aja gitu ya. Kalau panas ya panasnya kita masih bisa bearable. Tapi nggak mungkin mereka orang-orang sana belum tentu bisa untuk merasakan panasnya yang di Indonesia. Jadi mereka benar-benar sangat kepengen merasakan gitu yang namanya foto-foto di hutan atau melihat air terjun. Walaupun di sana juga ada, cuman ada daya tarik lain buat mereka untuk datang, yaitu karena alamnya gitu. Iya.
Nah, yang Arin juga nih tahu dari Tunggul adalah Tunggul itu anaknya sangat baik hati, humble, dan zaman Arin SMA kenal dia nggak pernah ngelihat apa ya, dari semua sisi teman-teman itu, kamu mau kaya, mau kamu tidak punya, dia semua bergaul, dan itu yang membuat Arin sama Tunggul paling tidak punya kontak komunikasi yang baik. Di saat Arin lagi tidak dalam keadaan tidak baik juga kadang-kadang Arin juga curhat ke dia. Begitupun kadang Tunggul juga seperti itu ke Arin. Dan itu loh yang membuat Arin kayak, kan mereka itu kan taunya oh ya Tunggul ini apa sih, orang kaya lah mungkin, sombong, itu kan pikiran orang Indonesia yang sangat gimana gitu ya. Tapi ternyata kamu tuh nggak seperti itu gitu. Karena dari kecil eyangku dan ayah mamaku selalu bilang kita berteman tuh sama siapa aja, nggak boleh bedain warna kulit, nggak boleh bedain suku apa, agama apa, tingkat sosial, ekonomi sosial, kita nggak boleh kayak gitu. Kita harus berteman sama semuanya, harus menjalani hubungan baik sama semuanya, dan nevertheless dari background apa itu mereka gitu kan, yang ya macam-macam kan backgroundnya, ya harus ditemenin semuanya dan nggak boleh milih-milih untuk berteman gitu. Seperti itu sih. Jadi itu yang kebawa sama aku, jadi kita berteman sama siapa aja. Sampai kamu kemarin kuliah pun 2 tahun di sana semua teman semua, dan apalagi kan orang-orang luar negeri itu ada yang dari India, Makedonia, bahkan aku baru tahu ada negara yang Makedonia. Kamu udah dengar? Udah pernah dengar Nah, sih. aku sama sekali belum pernah dengar. Makedonia tuh di mana? Nambah Gue jurnal, makanya gue sampai ngeliat maps, oh dia ada Tapi dia di negara dekat kecil, Rusia. iya. Di Eastern Europe kebetulan. Yes. Terus? Gue nggak terlalu menguasai, yang tahu ada Rusia di situ sama Kroasia. Ya udah dari situ, terus ada dari teman dari Kanada, dari US atau dari UK-nya, UK sendiri, dan mereka itu punya karakteristik yang berbeda-beda, Rin, dari sisi personality-nya, dari sisi macam-macam lah. Itu mereka semua tuh berbeda, dan aku harus bisa berkomunikasi dengan mereka dengan baik, apalagi ketika kita harus menyelesaikan sebuah tugas kelompok ya, terutama itu sangat susah banget. Karena aku ada yang mau kayak gini, ada yang mau kayak gini, ada yang mau kayak gini, dan itu komunikasi antar budayanya itu harus bisa dicerna dengan baik, dan dia harus memiliki skill komunikasi dan budaya nggak yang boleh baik. ada yang namanya baper atau Nggak boleh, perasaan, nggak bahwa boleh. kita harus bisa memaklumi siapapun yang mau berteman dengan kita, Betul. Kalau kalian baper di sana udah selesai. Kemakan hati, karena mereka di sana orang-orangnya straightforward banget. Ketika lo nggak suka, mereka akan kamu nggak suka. Ketika mereka suka banget, itu artinya memang mereka suka gitu. Dan untuk orang Indonesia mungkin ketika dihadapin dengan yang seperti itu ya, kayak gue nggak suka nih hari baper ya kan, mundurin diri, baper, kalau nggak ngomong sama tetangga ya kan, jadi ngerumpi itu kan, bikin grup WA ngata-ngatain kita. Nah, nggak boleh tuh kayak gitu di sana, nggak boleh berkelanjutan. Kalau misalnya nggak suka dan tetapi kamu mau kekeh dengan opini kamu harus bisa ngelobi mereka, ngediskusi mereka dengan mereka sampai akhirnya mereka yes. Tapi kalau misalnya tidak lah, ini kan kerja kelompok, kali kamu juga harus tahu bahwa ini bukan dari satu sisi, tapi dari sisi semua orang. Jadi dan itu harus mengalah ya. Iya. Ada apa ya? Ibaratnya tuh harus ada jarak dengan mereka yang misalnya mungkin tidak seopini dengan kita. Iya. Tapi juga harus bisa, oh ya sudah, kalau misalnya kita mau win ya kita harus mengalah. Seperti itu. Benar. Iya. Betul sekali, Rin. Gila sih. Aduh, Arin bangga banget. Karena kenapa? Setelah Tunggul pulang dari Inggris juga, Arin lihat dia banyak berubah, terutama dari cara berpikir. Pola pikirnya juga makin baik, makin bisa menerima dalam segala hal yang karena tidak boleh kita mengeneralisasi manusia. Nggak boleh. Karena manusia itu ya apa menurut aku, pengalamanku di sana, aku menemukan banyak temen yang tadi aku bilang karakteristiknya berbeda, orientasi seksualnya berbeda, agamanya berbeda, dan cara pandangnya juga berbeda. Dan dari situ aku benar-benar bisa merasakan langsung bahwa hidup dengan mereka itu enak asal kita bisa saling memaklumi. Kayak misalnya nih, aku punya teman ya, mohon maaf, dia salah satu dari kaum LGBT. Ya udah, itu urusannya dia. It's your business, it's my business. Iya, itu benar-benar banget, Rin. Itu pilihan hidupnya dia. Kita nggak usah tuh ngomongin atau nyalahin dia karena agama kita bilang bahwa agamaku Katolik, misalnya di Katolik bilang LGBT itu seperti ini, dan aku harus bilang ke temanku yang LGBT bahwa itu adalah seperti ini. Itu nggak boleh. Yes. Itu nggak boleh. Kalaupun kamu mau seperti itu harus dalam konteks yang baik dan sama-sama terbuka. Nggak boleh yang aku adalah yang paling benar, itu sama sekali nggak boleh. Kalau misalnya ada orang aneh, maklumin aja, nggak usah dimasukin hati gitu, kayak oh ya udah gitu aja, nggak usah dikepoin atau diajak ngomong kan, misalnya kalau kayak gitu kan diulik banget, nggak usah. Kalau misalnya ada orang aneh nih deketin kita, atau ya udah, kita berusaha memaintain hubungan ini sepositif mungkin, nggak usah yang
nggak usah jadi malah hubungan berubah jadi negatif, malah jadi musuhan atau malah jadi diomongin, nggak usah. Intinya adalah kita harus memanusiakan manusia Ya Gul. betul, itu betul banget. Karena kalau nggak ada kita bisa memanusiakan manusia, kita nggak akan bisa hidup yang Gul. Nggak bisa Terus diberhentikan. buat teman-teman nih, yang adik-adik nih yang baru pada misalnya mereka tuh sedang memilih kuliah, terutama di luar negeri Gul, karena kan Tunggul memang ininya di luar negeri ya. Spesialisasinya. Ya, spesialisasinya di luar negeri apa? Yang maksudnya nih adik-adik kita harus seperti ini untuk misalnya untuk jurnal, Oke, untuk ya. Pokoknya pemilihan jurusan. cari apa yang kamu mau, yang kamu pengen dari kecil. Dari dulu aku pengen, aku suka berkomunikasi, aku suka desain visual, aku suka berhubungan dengan orang lain, berbicara dengan orang lain, makanya aku ngambil PR. Itu interest aku, itu passion aku. Kalau misalnya kayak Mbak Dewi nih, misalnya dia pengen belajar tentang agama Islam, perdalam agama Islam sampai tingkat S2, nggak apa-apa, dalamin terus, karena mungkin dari situ akan terus mendapatkan sesuatu yang baik dari yang nggak mungkin didapatin dari sekeliling atau dari buku. Terus dipelajarin, jangan berhenti menyerah. Tadi satu ya, cari apa yang kamu kepengen, jangan berhenti menyerah, dan jangan pernah yang namanya putus asa. Putus asa itu manusiawi, tapi jangan sampai terlalu gloomy atau terlalu bergelut di dalam keputusasaan itu. Jadi kayak kita cari gimana caranya harus bangun, harus bangkit, dan harus pakai logika. Jangan terlalu termakan sama perasaan. Kalau perasaan kayak misal ditolak nih dari universitas ini, udahlah gue bego, nggak bisa kayak gitu, aku bodoh, nggak ada yang kayak gitu. Kamu coba terus, masih ada tahun ke depannya, dan universitas tuh gak hanya satu, masih banyak. Betul. Mau negeri mau swasta itu nanti kita sama kok digajinya, gitu aja kan. Benar, ya kan? benar. Aku bangga loh, aku dari Kuliah di salah satu universitas ini. negeri. Aku swasta sama aja, ntar kita gajinya gitu. Iya. Jangan terlalu tergodai sama pride. Dominan di sebelah situ. Iya, pride-nya itu harus agak diswallow, harus diminggirin. Bagaimana kita bisa yang namanya terang di dalam kegelapan itu, di mana kita bisa menjadi tough dan bisa membuktikan ke dunia bahwa walaupun gue seperti ini, gue bisa menghasilkan ini loh. Iya, jadi kita harus pakai kata apa nih? I can. We can. Yes. Dan itu jangan pernah putus asa. Cari apa yang kamu mau, jangan pernah putus asa, dan coba terus sampai akhirnya kamu bisa. Dan ketika kamu udah dapat di titik yang kamu mau, jangan sombong. Jangan pernah yang namanya sombong atau merendah. Oh, aku udah S2, kalian rendah, nggak bisa kayak gitu. Aku lulusan luar negeri loh, kalian cuman dari sini, nggak bisa kayak gitu. Kita harus tetap keep humble. Sharing ilmu ini dibagi sama orang-orang, kamu ajak ngobrol. Kamu juga harus terus punya ilmu gelar degree S2 bukan berarti kamu berhenti belajar. Enggak, itu salah banget Rin, karena yang namanya ilmu itu terus berganti berkembang, dan kalau kamu nggak belajar, kamu berhenti belajar, ya udah kamu juga akan berhenti berkembang. Itu. Oke. Mengenai Tunggul ngambil gelar magisternya di Leeds University. Sekarang Arin punya pertanyaan nih, Gul. Kira-kira Tunggul pilih ceramah atau diceramahin? Ceramah atau diceramahin? Sulit ya pertanyaannya ya. Lebay sih, nggak sulit sih. Ceramah atau diceramahin? Aku sih lebih suka diceramahin, karena dari situ aku tahu wawasan lain gitu kan. Misalnya aku dikasih tahu orang, oh ya, aku menemukan ilmu baru dari orang itu, yang bisa aku compare dengan pengalaman aku, dan itu mungkin nanti bisa dibagiin untuk menceramahi orang lain gitu. Betul. Tapi emang dia pintar berarti, karena ini kan gimana ya, ceramah atau diceramahin? Karena kalau orang yang egois pasti akan pilih ceramah. Enggak, aku lebih suka dikasih tahu. Kita kalau misalnya diceramahin, kita akan jadi nambah wawasan. Oh iya, itu kan, intinya itu, wawasan baru. Oke, yang kedua, pilih cinta atau dicintai? Aduh, cinta atau dicintai? Aku sih lebih suka yang mencintai orang. Jadi nggak ada cinta atau dicintai, kan gue suruh pilih dua. Cinta ada cinta. Oke, jadi cinta ya. Kenapa dong? Karena kalau dicintai, ketika aku sendiri 2 tahun di sana, itu benar-benar aku yang namanya keluar dari comfort zone aku di Indonesia. Ketika di sini, asal aku pengen ketemu sini, ya udah deh kita nanti ketemu sama sini, nanti kalau misalnya sakit kesini aja. Nah kalau di sana itu kita benar-benar berdiri sendiri, dan kita nggak bisa expect sama orang. Ngerti kan? Jadi kita harus, jadi lebih baik aku mengurangi ekspektasiku ke orang-orang. Lebih baik aku yang memberi cinta itu daripada mengharapkan cinta yang nggak dapat itu. Gitu ya. If love is blind. Itu dia, betul. Oke. Terakhir, Gur. Sekarang kan lagi pendidikan banget ya. Tapi menurut kamu lebih bagus ke karir atau pendidikan? Pilih salah satu. Karir atau pendidikan? Wah, mereka salah satu integral. Jadi harus, kalau misalnya bisa bareng-bareng, dan
ini nggak bisa digeneralisasikan sih Rin, jawabannya Rin. Jadi kalau misalnya memang Arin misalnya lebih memprioritaskan misalnya sekarang karir dulu nih. Yes. Karena kan orang punya cerita beda-beda dong Rin. Kayak Arin misalnya kan punya cerita beda, Arin pengen karir dulu nanti pendidikan. Karena pendidikan itu bisa ditempuh kapan aja dan dalam umur apa aja, yang pasti kita harus punya itu. Nah, untuk Tunggul saat ini karir atau pendidikan? Saat ini. Saat ini aku, Your oh untuk choices. aku. Yes, for you. Oh untuk Oh. aku karir. Karir ya. Karena aku udah punya pendidikan. Iya. Tapi nggak boleh, kita nggak boleh sombong ya. Nggak Gul. boleh Tetap sombong, tetap harus harus humble. humble, rendah hati yang Gul Dan ya. harus tetap belajar. Iya, terima kasih banyak yang Gul udah mau Sama-sama. sharing. Apa sih namanya, Arin berdoa semoga setelah ini Tunggul makin sukses. Amin. Dan nggak boleh pelit ilmu, tetap sharing, tetap Amin. berbagi. Dan yang pasti cintanya, karirnya, Amin. semuanya itu harus balance. Ya, amin. betul, amin. Dan Arin Thank you. punya sedikit hadiah Rin. buat Tunggul. Ini iya pegang dulu deh Gul. Nah, ini Arin tuh kemarin mesen sama temen Arin. Kenapa Arin pilihnya Braveheart? Karena Braveheart ini adalah film di tahun 95 yang epic banget. Oh, Arin udah lahir ya pada situ ya? Udah Alhamdulillah nonton filmnya? sudah. Iya. Aku masih setahun loh Rin. Iya, nah tahun 95 ini, tapi ini Braveheart ini kalau menurut Arin, tokohnya ini adalah menurut Arin kayak kamu. Karena kenapa? Oh. Dia brave sih. Aku Dia harus brave nonton dalam berarti. omongan, dalam segala macam. Dia punya tindakan buat cuma omongan doang. Oke. Tapi tindakan, dan itu yang menggambarkan, menurut Arin, menggambarkan dirinya Tunggul lah dari sisinya dia nih, brave-nya. Thank you Mengenai Rin. Braveheart. Jadi kayak mau Gitu. filmnya kan? Iya, buat Tunggul yang gue. Thank you, terima Gitu kasih Arin. ya. Aku nggak nyiapin apa-apa Enggak Rin. dong, nggak apa-apa. Aku malah makasih karena kamu udah memberikan ilmu yang banyak. Betul tidak? Terima Disimpan ya, kasih. Gul, ya. Terima kasih juga kesempatannya untuk Mbak Dewi sama Arin. Iya. Udah dikasih ini juga. Dan Sharingnya, dan semoga tetap ini semangat. betul. Semoga omongan kita hari ini, perbincangan kita hari ini bisa memotivasi teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman tadi ya mau bertanya, jangan malu gitu aja. Bisa nanya aku langsung. Dan tetap kalau misalnya mau lihat Instagramnya Tunggul, mau tahu Tunggul lebih lanjut, ada di Instagramnya di @tungguldipo. Dipo. Ya. Gitu. Dadah, sampai ketemu di kesempatan lain. Dadah.